Halo sahabat Donghua, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangannya itu, Mimi Donghua. Sebelum lanjut ke spoilernya jangan lupa like, komen dan subscribe. Tetua Suli, bolehkah saya tahu apakah ada tempat di ruang hampa tempat berkumpulnya petir? Xiaoyan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka iblis langit di dalam cincin penyimpanannya hampir lumpuh oleh ahli dari sekte langit mendalam itu. Boneka itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir, boneka iblis langit dapat diperbaiki. Petir pil hanya dapat ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau 8, yang agak terlalu merepotkan. Pil lightning tidak akan berhasil. Oleh karena itu, ia hanya bisa mempertimbangkan petir alami. Namun, petir seperti itu sangat langka di dunia luar, dan petir di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat menyediakan energi yang cukup bagi Sky Demon Puppet. Penatua Zuli sedikit terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiaoyan yang gembira. Memang ada sebuah titik di ruang hampa dekat Pulau Naga Timur tempat berkumpulnya petir. Bayangan cahaya yang sangat besar melesat menembus ruang hampa bagaikan kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek yang dipancarkan dari kekosongan. Naga Void kuno memang pantas menyandang namanya. Hanya mereka yang mampu berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Xiaoyan menatap ruang kosong yang terbang cepat. Mulutnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam wilayah kosong ini kapan saja. Terlebih lagi, kekuatan sobek yang ada di mana-mana dapat mencabik-cabik seorang Douzun elit biasa menjadi berkeping-keping. Adik Xiaoyan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir Void yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiaoyan bergumam sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada bicaranya secara mengejutkan adalah Hei King. Hei King mengayunkan ekornya yang besar di ruang hampa dan tubuhnya yang besar melesat maju dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Mata Xiaoyan menyipit saat merasakan desiran angin kencang yang berhembus di telinganya. Sesaat kemudian, ia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai mengeluarkan cahaya perak yang samar-samar. Ada energi yang luar biasa liar dan ganas yang muncul di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiaoyan tergerak saat merasakan energi yang agak familiar ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga yang besar itu sambil matanya menatap kilau perak itu. Xiaoyan mengamati pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga raksasa itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau yang luasnya hampir 10.000 kaki muncul di hadapan Xiaoyan. Namun, bagian dalam danau itu tidak terdiri dari air biasa. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Suara gemuruh guntur menggelegar dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya. Hal itu membuat hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang sangat kuat. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini memang berbahaya. Adik Xiaoyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia yakin bahwa dia akan dapat memperbaiki boneka iblis langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis yang tersisa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat hingga menjadi boneka iblis langit. Jika mereka benar-benar mampu mencapai tahap itu, Xiaoyan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 Douzun elit. Jajaran ini benar-benar sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Aku akan mengirim sinyal jika terjadi sesuatu. Xiaoyan sangat ingin masuk ke kolam, dia berbicara kepada Hei King. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiaoyan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan pelatihanmu. Jika kamu menemui masalah yang tidak terduga, aku akan masuk dan menyelamatkanmu. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Hei King. Xiaoyan menyeringai. Ia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh Penatua Zuli kepada Hei King. Jari-jari kakinya menekan kepala naga raksasa itu, dan tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat.
Api surgawi dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Saat Xiaoyan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Petir-petir ini menghantam Xiaoyan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan musnah. Meskipun petir itu dahsyat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Ayo kita gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiaoyan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dipukuli oleh tetua sekte langit mendalam hingga banyak lubang muncul, melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas boneka iblis langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok, beberapa bagian kulitnya yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Hehe, sekte langit mendalam, kalian harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Xiaoyan tertawa dingin. Seketika, lengan bajunya diayunkan dan sebuah kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya ke suatu tempat yang agak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul ke arah. Boneka iblis langit baru saja terbang keluar ketika petir yang menyambar itu tampaknya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan menghantam boneka iblis langit dengan ganas. Petir itu disertai dengan suara gemuruh guntur yang menyambar boneka setan langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh boneka setan langit yang berwarna emas gelap redup itu benar-benar mulai menjadi terang dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya perlahan-lahan menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, itu lebih rendah daripada petir pil 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiaoyan tetap cukup puas dengannya. Jika dia harus memurnikan pil untuk menarik pil Lightnings guna menyembuhkan Sky Demon Puppet, tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memurnikan lapisan kristal Dragon Phoenix. Menurut kecepatan ini, boneka iblis langit kemungkinan besar bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan menyeringai saat melihat boneka iblis langit dililit oleh petir yang terang. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku penasaran apakah boneka iblis bumi ini bisa diperkuat sepenuhnya menjadi boneka iblis langit di sini. Jika ke-10 boneka iblis bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit dan mereka membentuk formasi dengan boneka iblis langit yang asli, ia bertanya-tanya seperti apa tingkatan boneka iblis langit terakhir yang terbentuk dari kekuatan yang saling tumpang tindih itu. Hati Xiaoyan langsung mendidih saat ia memikirkan hal ini. Peningkatan kekuatan seperti ini sungguh sangat memikat. Sosok itu duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tak jauh dari sosok itu, membentuk lingkaran dengan Xiaoyan di tengahnya. Petir yang ganas dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak membuat tubuh boneka itu bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna pada boneka itu menjadi lebih cerah. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan boneka-boneka itu selama periode waktu ini, ia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara yang memekakkan telinga di sekitarnya tersaring. Hatinya benar-benar tenang. Saat memejamkan mata dan berlatih, Xiaoyan menyerap energi liar dan ganas yang terkandung dalam kolam petir. Energi itu menyebabkan doki dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan samar-samar dapat menyentuh penghalang imajiner Douzun bintang 5. Menambahkan 5 tetes darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Ziyan, Xiaoyan samar-samar merasa seolah-olah ia akan melakukan terobosan setelah berlatih selama setengah bulan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak yang terang. Xiaoyan samar-samar dapat melihat kilatan petir perak di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Xiaoyan memperkirakan bahwa ini adalah batas boneka yang telah ia sempurnakan sendiri, tetapi dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa.
Xiaoyan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka iblis langit ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya tertuju pada 10 boneka iblis bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai memperlihatkan bintik emas. Boneka iblis bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka iblis langit yang asli. Xiaoyan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Banyak lapisan energi yang luar biasa agung menyelimuti tubuh Xiaoyan seperti kain. Akhirnya, energi itu dengan liar menyerbu tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun saat berhadapan dengan energi yang liar dan ganas ini. Dengan semakin banyaknya energi yang mengalir masuk, pusaran petir berukuran 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pusaran petir itu semakin kuat, tetapi pada akhirnya, tiba-tiba berhenti. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Petir yang seperti benda tiba-tiba melesat dari mata Xiaoyan saat ia membukanya. Petir itu melesat dengan liar ke bagian terdalam kolam petir, lalu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, napas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Pada saat ini, masih mungkin untuk melihat samar-samar beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Dousun bintang 5 ya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Ia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sekarang Xiaoyan sudah menjadi Dousun bintang 5. Ia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika ia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiaoyan tidak perlu takut bahkan jika ia berhadapan langsung dengan Dousun bintang 7. Jika aku bertemu dengan Tiansun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka-boneka itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari tempat itu. Apakah aku salah? Xiaoyan mengamati area itu sejenak. Sementara kulit di kepala Xiaoyan terasa mati rasa, terlihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah yang diterjang angin kencang. 10 petir hitam pekat yang sangat besar dan dingin mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiaoyan mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan merasuki hatinya. Menghadapi bahaya yang tak terduga ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat itu dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Banyak bayangan muncul terus-menerus di belakangnya. Namun, sosok manusia di belakangnya tampaknya telah menemukannya. Selain itu, hal yang membuat Xiaoyan berteriak pelan adalah bahwa orang ini tidak lari ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sial, aku tidak punya kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengumpat ketika dia merasakan tekanan mengerikan yang datang dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari pembantu untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam itu. Namun, jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan. Oke sahabat Donghua sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi spoilernya. Biar tidak ketinggalan ceritanya jangan lupa pencet tombol like dan subscribe bagi yang belum. Oke terima kasih.